Suaranya agak kurang jelas, Umar. Oh iya Pak. Assalamualaikum, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini Umar. Ini ada sebuah ini nih, ibaratnya pengandaian aja. Jadi ada perusahaan. Nah, Umar di sini sebagai konsultan IT nih. Nah, Umar diminta untuk membuat server proxy. Ibaratnya sebuah project nih, Umar harus menyediakan eh, dari perangkat hardware-nya, kemudian ada operating system dan eh, aplikasi atau software-softwarenya untuk dukung server proxy ini. Nah, untuk kalau dari Umar, dari segi hardware, untuk spesifikasi hardware-nya apa aja? Saya kasih contoh untuk prosesor apa, hardware, kemudian hard disk, dan RAM yang dipakai Umar apa nih? Hmm. Kemudian dari operating systemnya, Umar nanti menginstal apa nih operating systemnya untuk proxy server. Nah, di dalam apa pas instalasi OS-nya kan di situ ada pemilihan partisi. Harusnya kan misalkan nomor di berapa misalnya berapa, nanti dibuat berapa partisi di situ. Dan eh, aplikasi pendukung untuk si server proxy itu yang mau tahu apa nanti yang diinstal itu. Gimana Mat? Cukup jelas? Cukup Pak. Mau dijawab langsung atau ditulis-tulis dulu dari hardware, OS, kemudian partisi, sistem juga dan aplikasinya untuk proxy server. Mau jawab langsung? Pilih dulu ya Pak. Pilih dulu. Terus dulu, oke, saya kasih waktu 3 menit. Silahkan. Mana Umar? Sudah belum? Sedikit Pak. Ya coba. Untuk Oke, ini silakan. pakai OS Linux Pak. Yang OS-nya. Terus Kalau dari hardware-nya dulu deh. Coba. eh iCore 5 Pak. Core Untuk i5, RAM kenapa Core i5? ya, eh, lebih mengandalkan ini sih Pak. Apa sih beberapa yang mau apa sih salah satunya ya untuk optimalisasi di perangkat juga Pak. Hmm. Terus untuk partisi hard disk-nya berapa? Harusnya Mau sediakan 500 giga Pak. 1 giga. SATA. Hmm. Terus RAM-nya RAM-nya 2 Pak. 2 apa? 2 giga. Cukup benar 2 giga. Kalau nggak salah cukup 3 sih Pak. Ada pilihan lagi. 3. Hmm. Jadi pasti berapa? 3 sih Pak. Untuk ancang-ancangan kalau memang nggak ini 3. 3. Hmm. Ke 8 sekalian. Oke, lanjut. Partisinya apa aja, Mas? OS-nya tadi pakai Linux ya tadi. Iya Pak, Linux Pak. Linux apa? Versi apa? Distronya. Ubuntu Pak. 12.04. Berapa? 12.04. 4. Iya. Oke. Nah, partisinya, Umar. Partisinya eh, kan Tadi berapa? 500 giga ya? iya Pak. Hmm. Berapa dibuat? Home berarti ini Pak 10 giga home. Kemudian Apa lagi? var ya Pak. Var. Berarti VAR untuk apa? untuk ini Pak apa sih yang menjalankan sisa dari apa pembagian yang pertama tuh home
ada beberapa lagi pembagian lagi Pak. Nyambung nih Jul. Kalau Ya. tadi dari sisi hardware komputer ya, hardware komputer sama software. Nah, sekarang kira-kira topologinya gimana nih yang mau dibikin nih? Artinya gini, apa namanya, bayangannya kayak dipetik aja. Itu proxy nanti disimpannya di sebelah mana gateway atau router. Gabung gateway, router atau dipisah. Gitu. Kemudian kira-kira kalau misalnya nanti ada berapa klien ya, mungkin ada 5 lah. Nah, nanti dari klien tuh nyambung kemana dulu ya, sehingga nanti si klien bisa ngakses ke internet gitu, tapi melalui proxy. Coba bisa nggak dijelaskan gitu, karena kan kamu nggak bawa bolpen ya, nggak bisa digambarin. Coba kira-kira gimana tuh urutannya dari klien lah, misalnya ada kliennya mau akses internet tapi melalui proxy. Nah, kemana dulu tuh dari si klien itu, dari PC klien itu? Disambung kemana dulu, terus kemana, sehingga nantinya dia bisa ngakses internet. Coba Jul. Jaringannya nih, LAN-nya kayak gimana LAN-nya? Dari internet, Pak. Terserah mau dari internet atau ini dari PC klien aja. Kan misalnya ada klien nih PC nih, ada PC. Kan mau akses internet di kantor ya. Iya kan? Ya. Tapi oleh si kantor pengennya difilter dulu nih pakai proxy biar nggak sembarangan akses situs yang nggak bener gitu kan? Bener nggak? Ya, Pak. Nah, itu kira-kira biar apa namanya tujuannya tercapai bisa difilter oleh proxy, itu kira-kira urutannya gimana tuh dari si PC kemana dulu disambungin? Dari si klien Nah, menuju switch ya, terus dari switch kemana nih? ke router 1. Router 1 tuh apa fungsinya? Untuk apa, Pak? Milah-milih gitu. Terus dari router kemana? Dari router itu kan untuk apa namanya? Konfigurasi jaringan. Enggak, habis ke router terus kemana lagi? Ke gateway. Nah, bedanya router sama gateway apa? Switch. Bukannya router sama gateway sama? Iya. Double-double dong. Tambah lambat. Oh, langsung ke router. Terus langsung internet. Di router langsung internet. Lah proxy-nya di mana? Proxy-nya di switch pertama. Hah? Di switch pertama. Di switch. Maksudnya gimana tuh di switch Iya. pertama itu? Ya kan si klien mau browsing nih. Ah. Terus? Mau browsing. Ah. Mau ke gateway. Itu disaring dulu sama switch tuh, sama proxy. Ya, artinya proxy-nya lokasinya ada di mana tuh? Satu jaringan dengan klien atau beda? Satu jaringan, Satu Pak. jaringan. Kan Ya. gini, biasanya kan kalau di kantor, di LAN kantor itu kan si apa namanya si klien ya, si klien kan biasanya melewati router dulu. Iya, Pak. Nah, dari router kemana nih? Dibelokin ke proxy atau langsung ke internet aja? Langsung, Pak. Langsung kemana? Langsung internet. Iya. Kalau langsung internet nggak perlu ada proxy dong. Emang di proxy-nya nggak bisa di awal. Awal mana nih? Jadi lewat proxy dulu baru router gitu. Iya. Ya terserah kamu, makanya saya pengen nanya, kamu akan nantinya akan bangun topologinya kayak gimana? Ke proxy dulu atau ke gateway dulu baru dibelokin ke proxy, baru ke internet yang boleh atau bagaimana? Saya nanya makanya. Kira-kira Zul
istilahnya merekomendasikannya seperti apa topologinya. Dari klien ke proxy dulu. Proxy dulu, oke. Ya, Terus? habis di proxy langsung ke router, Router baru ke dan router ke oh, internet. Oke. Berarti dipisah ya gateway sama proxy-nya ya. Ya, dipisah, Pak. Oke deh Pak Wahyu, terima kasih. Oke Zul, makasih Zul. Baik Pak Dede, terima kasih. Assalamualaikum Arya. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja Arya ya. Ini pertanyaannya bisa langsung jawab atau bisa ditulis dulu untuk jawabannya. Langsung aja. Ini pertanyaannya pengandaian aja sih. Misalkan ada suatu perusahaan ya ingin memberikan proyek kepada Arya nih. Arya sebagai konsultan IT nih katanya. Nah, perusahaan tersebut ingin memberikan proyek kepada Arya untuk membangun sebuah server proxy ya. Nah, Arya sebagai konsultan IT-nya untuk dari segi hardware spesifikasinya Arya menyiapkan apa aja nih untuk prosesor, hard disk, sama RAM. Itu hardware-nya dari segi hardware. Speknya apa aja. Kemudian operating sistemnya Arya menggunakan apa nih nanti? Jika hardware sudah ada, kemudian kan diinstal tuh. Operating sistemnya menggunakan apa? Alasannya kenapa? Kemudian dari hard disk yang dimiliki sama Arya, kira-kira untuk server proxy ini idealnya mau bikin partisinya apa aja, file system apa aja di situ. Terakhir aplikasinya atau softwarenya nih, kalau sudah semua reinstall, OS-nya, aplikasi dan software apa aja yang Arya siapkan untuk proses server tersebut. Oke, bisa dimengerti ya? Coba. Jawab. Silahkan. Untuk komputernya prosesor yang minimal itu 4 GHz. Mungkin Intel Core i7 itu ada yang 4,2 GHz kalau nggak salah. Terus yang RAM minimal 16 GB. 6 harus gede. Terus hard disk yang 1 tera. Linux bisa Ubuntu server. Untuk partisinya mungkin bisa dibanyakin ke rootnya, nggak perlu home server. Bisa 80%-nya di root. Kemudian Jadi bisa 800 GB-nya di root, 200 GB-nya di home, karena kan home nggak perlu banyak server. Terus untuk aplikasi ada partisinya ada lagi nggak selain root sama home? ada ruang swap mungkin. Swap. Virtual memorinya. Iya. Terus aplikasi pakai Squid buat proxy, Pak. Untuk aplikasi Squid ya. Untuk proxy-nya. Ada lagi nggak? Selain Squid. Mungkin itu aja sih, Pak. Tambahan yang lain kalau misalkan ada web server kah gitu, butuh nggak gitu? Kalau web server bisa dipakai Apache. Pakai Apache. Oke, kalau misalkan tadi kan Ubuntu ya. Pakainya ya Ubuntu server. Kalau pakai CentOS atau Debian bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa juga. Oke. Apalagi ya? Mungkin itu aja sih. Lanjutnya Pak Dudi. Terima kasih Pak Dudi. Jawabannya udah oke. Sip. Baik, terima kasih Pak Dudi. Arya, apa kabar Arya? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, langsung aja Arya ya. Ya, Pak. Ini Arya, tolong ini dengarkan dulu. Misal nih Arya, ada perusahaan butuh konsultan IT nih, misalkan Arya di sini sebagai konsultan IT. Perusahaan tersebut
ingin membuat proxy server atau server proxy ya. Nah, Arya sebagai konsultan dapat project nih. Kira-kira Arya mempersiapkan apa aja, mulai dari segi hardware ya. Hardware-nya spesifikasinya apa aja, dari prosesor, hard disk, berapa besarnya, dan RAM-nya berapa. Itu dari segi hardware. Kemudian lanjut ke pemilihan sistem operasi atau operating system atau OS ya, yang ada gunakan nanti apa nih. Kemudian dari proses instalasi tersebut kan dia udah beli hard disk nih, misalkan berapa besarnya ya. Nah, di situ nanti ada kira-kira mau buat partisi seperti apa, file sistemnya apa gitu kan, partisi hard disk ya. Terakhir ketika sudah semua diinstal ya sistem operasinya, nah dia butuh aplikasi software apa aja nih untuk mendukung si server proxy tersebut. Nah, dia install apa. Oke, saya ulangi lagi dari hardware ya. Dari hardware-nya dia sebagai konsultan IT butuh apa aja, dari mulai prosesornya apa, hard disknya berapa, RAM-nya berapa, lalu operating sistemnya menggunakan apa, kasih alasannya juga ya, terus partisinya, terakhir aplikasinya. Jadi mengerti ya? Boleh dicatat dulu, boleh langsung jawab. Pertanyaannya itu yang mananya, Pak? Pertanyaannya, Iya. hardware-nya dari hardware-nya Spesifikasi Arya hardware. ke apa? Dari prosesornya apa yang Arya gunakan. Terus Oh, waktu pembuatan personal kemarin, Pak ya? jangan koprok kan Arya disuruh buat sama misalkan ya kan Arya disuruh sama perusahaan nih, ada Iya. proyek nih ingin membuat server proxy, bukan Proxmox. Yang Arya butuhkan apa aja nih, prosesornya apa, hard disknya berapa, RAM-nya berapa. Ngelef. Sabar. Ya Pak. Oke, Ya, Pak. saya mau tanya nih ya. Proxy server fungsinya buat apa sih ya? Kenapa orang pakai proxy server? Tujuannya untuk apa? Konten, Pak. Hah? Konten. Maksudnya? Hah? Ada yang request konten sebuah website, Pak. Gimana? Yang jelas dong. Jelas. Konten tuh gimana? Buat bikin konten gitu? Buat web. Hah? Ya gimana? Yang jelas. Kalau buat web kan pakai web server kali, bukan proxy server. Fungsinya buat apa? Hampir mirip sama yang sama deh, yang kemarin selentingan aja. Nah di sini tetap nih sama nih, Faruk masih diibaratkan sebagai konsultan IT nih, Ruk. Ya, ada perusahaan ingin memakai jasa Faruk nih sebagai konsultan IT untuk membuat atau membangun sebuah server sebuah server ya, tapi servernya saya minta dibuatin file server nih, file server. Nah, Faruk kira-kira sebagai konsultan IT kan biasanya ada gagasan atau apa dari mulai hardware, mungkin Faruk untuk menyiapkan hardware spesifikasinya seperti apa,
dari mulai prosesor, hard disk, ya, Proses server Pak ya. hard disk, Mm-mm. sama RAM yang dibutuhkan berapa. Prosesor. Terus kemudian sudah ada hardware-nya, baru juga butuh itu kan operating system nanti untuk instalasi ya. Ya Pak. Nah, OS-nya pakai apa nanti baru OS-nya, operating systemnya. Lalu biasanya tahapan instalasi itu kan ada tahapan untuk partisi hard disk ya. Partisi. Nah, partisinya yang Faruk buat berapa, dan aplikasi apa aja nih Faruk nih untuk menuntut si server tersebut. Oke, bentar Pak. Ya, bisa dipahami ya. Bentar Pak. Ya, bisa dipahami ya. Aplikasi Bisa, apa Pak. aja. Aplikasi mau yang gimana, apa yang konsol atau gimana, terserah Faruk. Main terus itu nanti. Siap Pak. Boleh dicatat dulu atau langsung jawab, silakan. Bentar, catat dulu Pak. Oke, Partisi. dari hardware-nya berapa aja, saya kasih waktu 3 menit. Software juga Pak ya. Software-softwarenya ya, di aplikasinya apa aja kira-kira yang Faruk bisa lagi. Nah, untuk membangun sebuah server storage file Pak ya, Iya, server betul. file storage. Kita membutuhkan yang pertama itu ada prosesornya. Itu kita bisa memakai yang Xeon, Intel, Xeon atau dari AMD. Itu ada AMD-nya. Terus itu bisa kita pakai juga yang ya, yang kecepatannya itu 3,2 GHz. Kemudian ya Pak, kemudian untuk hard disknya itu kita memakai SATA, SSD atau HDD. Kalau disarankan lebih bagus itu SSD. Berapa kapasitasnya? Kita bisa pakai untuk misalnya untuk pemakaian pribadi itu 2 tera, atau misalnya untuk kantor gitu bisa lebih dari 10 tera, bisa 14 atau 10 tera. ya. Terus untuk RAM, ya kalau untuk kantor kan lebih file sharingnya lebih itu Pak. Terus untuk RAM-nya itu kita memakai DDR3 yang ECC 1208 GB maksudnya. Yang 8 GB. Ya, 8 GB. Ada 4 GB sama 4 GB jadi 8 GB. Kemudian untuk VGA itu kita memakai nanti yang bagus, yang standar sih, bukan karena untuk hanya server gitu ya. Standar itu Asus, pakai Asus mungkin bisa GeForce yang compatible sama DDR3-nya. Kemudian kita memakai casing. Oke, Casingnya cukup. ya, Nggak usah sampai situ. ya, Apa? Penting prosesor, hard disk sama RAM-nya tadi ya. Sudah dijelaskan ya. Iya, Jadi pakai Intel Xeon ya. iya, saya AMD Untuk hard disk, kalau hard disk pemakaian pribadi, personal dan 1 tera. 2 tera ya. Perusahaan, karena ini perusahaan berarti berapa tera? 10 ke atas mungkin 15 gitu. Oke, 10-14. Berarti penyimpanannya memang storage soalnya Iya, besar besar. ya. Oke, RAM-nya 8 GB ya. Iya, 8 GB. Oke. Selanjutnya OS-nya harus rencana kalau misalkan disuruh mau memakai apa nih? Rencana saya itu pakai ini sih Pak, Ubuntu server mungkin. Butuh server. Oke, versi berapa? Versi yang terbaru itu versi berapa ya? Versi yang terbaru sih Pak. Baru ya, Terus bulan berapa? kalau Linux kan mungkin 4 bulan sekali gitu ya. Ya, Ini yang terbaru 2000 terbaru sih 2020 sekarang. nanti 20 titik berapa tuh? 20.4. Ya. Ya. 20.4. Kemudian yang OS-nya nah untuk partisinya itu ada
root, root, kemudian ada home, yang umum home, terus sama swap. Oke. Ada lagi Yang nggak? swap. Kemudian, nah misalnya kita buat ini disimpan di apa nama profesi ya? Buat aduh. tiga empat partisi swap area home root sama satu lagi lupa ya kayak yang umum itu tiga sih Pak, yang tiga. Oke, umum itu ya. Boleh. Assalamualaikum. Di sini sudah ada topik nih untuk uji komprehensif. Nah, topik sebelum dimulai sudah persiapkan dulu loh kayak alat tulis, pulpen dan kertas. Iya Pak. Ya, persiapkan dulu. Bawa-bawa. Udah Pak. Udah? Udah. Nah, cari posisi aman dulu. Udah Pak. Oke, baik Taufik. Di sini silahkan dulu atau nih ya. Ya. Nanti Pak Dudi dan saya akan mengajukan pertanyaan. Bisa dicatat dulu untuk jawabannya ya. Bisa langsung dan jawab langsung. Dari waktunya Pak Dudi saya 15 menit dan Pak Dudi juga 15 menit. Jadi waktunya 30 menit. Nah, kita mulai aja ya. Pertanyaan dari saya dulu ya. Ya. Oke, Taufik siap ya. Baik, di sini misalkan topik sebagai konsultan IT nih, konsultan IT. Nah, ada perusahaan ingin memakai jasa Taufik sebagai konsultan IT untuk membuat server proxy ya Taufik ya. Ya. Nah, kira-kira Taufik dapat project nih dan bukan disuruh sih, dan Taufik harus mempersiapkan apa aja nih untuk membuat server proxy ini ya, misalkan Ya. hardware-nya dan spesifikasinya dari prosesor, hard disk. Iya Pak, Lihat ya Rongpen semua. dia itu kemarin ini sempat kontakan sama bapaknya. Itu nggak tahu kenapa katanya bapaknya nggak mau diajak ngobrol atau gimana gitu. Kenapa? Memang Iya begitu sama bapaknya kan sampai di videoin si jihadnya kan. ya kemarin juga ada dikirimin gambar terus langsung dihapus. Foto dia lagi bengong. Iya gitu kayak. Itu Iya Pak. si Jihad emang waktu dipetik gimana kayak begitu juga? Enggak sih, enggak, dia orangnya ini juga sih. Kalau bergaul sama semuanya Pak. Oh, Biasa. nggak Nggak kelihatan stres gitu enggak ya? Enggak, mungkin Kan kalau gara-gara- dilihat dari gambarnya kayak kelihatan stres dia itu. mungkin dia bisa jadi Pak. Perlu ini dia Kayaknya. psikolog. Iya, kenapa gitu? Kok bisa kayak gitu? Tapi kalau diajak ngobrol mah nyambung-nyambung aja ya. Be ya? Ya kan? Bener. Ya kan nyambung. Waktu itu sempat saya diboncengin sama dia tuh pas ke itu Pak, acara kita Pak. Ya. Sampai ke Thomas diboncengin sama dia, ngobrol-ngobrol aja. Nyambung. Iya. Ini penat kali di rumah. Dia Bisa mungkin jadi. mikirin video. Nggak betah dia di rumahnya. Ya, ente ajak, Be, ngapain kek, mancing kek, ngapain kek, nge-make kek. Jihad di mana sih rumahnya? Pondok itu kan dekat Pondok Tanah Abang ya? Iya. Dekat Oh di rumah ente Jakarta nggak? juga. Iya, dekat itu.
Dekat Farhan juga kan? Lumayan lah. Setengah jam ada? Han, harus Motor mah sering nggak ente sampai tengokin itu dia. Oh, tuh setengah jam nggak ada Pak. Setengah jam nggak ada, bisa enak tiap naik motor tuh katanya. Iya. oh, jalan. Setengah jam Tengokin bisa. rame-rame sama teman-teman yang lain. Betul. Ajak Ya, mungkin ini kalau juga sempat. kan masalah di keluarganya kali itu corona. Corona, emang ada yang corona? Maksudnya kan ini bapaknya kan driver, gara-gara corona jadi kayak kurang mungkin. Oh, ya udah. Ya. Ya udah nanti itu aja kumpulin teman-teman terus ke sono biar dia napek kayak gitu, ajak mana kayak. Siapa? Oke, Pak Rudi, Farhan, kita mulai aja ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai uji komprehensif, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah hadir di sini ya untuk uji komprehensif Muhammad Farhan Babe. Nah, Babe, Farhan sebelumnya sudah nyiapin alat tulis belum? Saya lupa tadi bilangin. Oh, sudah. Pulpen sama kertas saja cukup. Sambil menyiapkan, saya menerangkan dulu ya aturan uji komprehensif ya. Sebenarnya kan ini harusnya praktik ya, karena berhubung sedang pandemi ini kita lakukan dengan daring atau online. Jadi nanti dapat pertanyaan dari saya dan Pak Dudi. Durasinya 15 menit, jadi 30 menit. Jadi Farhan bisa menuliskan dulu jawabannya sebelum menjawab, boleh juga. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita mulai ya untuk pertanyaan dari saya nih, pertama nih. Farhan, siap ya? Siap nggak siap? Harus siap. Oh, harus siap. Nih, misalkan nih Farhan sebagai konsultan IT. Han mukanya Ya. Han, nggak kelihatan teh. Nah, Lepasin. oh, biar gantengnya kelihatan gitu loh. Nah, Farhan sebagai konsultan IT nih. Nah, ada perusahaan ingin memakai jasa Farhan nih sebagai konsultan IT untuk ada project istilahnya ya. Ini project nih untuk Farhan untuk membangun sebuah server proxy ya. Nah, dari sini Farhan semuanya nih dari hardware, OS, terus aplikasi semua Farhan yang konfigurasi segala macam semuanya. Nah, dari mulai hardware dulu nih, kira-kira Farhan menyiapkan apa aja nih, dari mulai prosesornya apa, kemudian harddisknya berapa, terus RAM-nya berapa. Itu dari segi hardware-nya. Oke, bisa dimengerti ya. Saya lanjut ya. Kemudian lanjut ke tahap mau instalasi nih. Butuh OS dong, operating system. Nah, Farhan menggunakan operating system apa? Nah, dalam proses instalasi OS ini kan ada partisi tuh dari harddisk yang Farhan beli, yang menyiapkan partisinya yang Farhan gunakan apa harusnya, apa aja, termasuk sistemnya apa aja situ. Dan terakhir aplikasi yang Farhan install untuk mendukung server proxy apa aja sih di sini. Oke, bisa dimengerti ya? Mau catat dulu atau gimana? Dari mulai hardware, OS, terus partisinya dibuat berapa, dan apa sistemnya, kemudian terakhir aplikasinya. Boleh saya kasih waktu 3 menit. Nanti baru jawab. Oke. Kalau sudah bisa langsung jawab ya Farhan.
Kalau saya Pak. Oke, silakan. Nah, kalau kan saya Mukanya Farhan, mukanya biar kelihatan. Malu-malu dia. ini Pak. Ya ini kita sebagai konsultan. Iya. Di sini ada kita sebagai pengatur proxy. Nah, biar apa aja sih yang diperlukan? Kalau Anda sih, kalau dari PC-nya Anda pakai Asus dan juga memerlukan harddisk agar lebih apa ya? Berapa besarnya harddisknya? Misalnya sih ya kira-kira 1 tera kali Pak. Yang kali Farhan yang sebagai produser. Iya Pak, menurut saya kan Pak. Hah? Iya menurut saya itu 1 tera. Oke. Prosesornya? Prosesor saya bingung Pak. Mau pakai yang apa? Mau pakai AMD kah? Intel kah? Oh iya Intel tuh Pak yang kayak di tiket. Jadi kayak dipetik. Gak nyamain. Ya, Berapa? Pak. Ya? Berapa Intel berapa? Ya, yang dipetik berapa tuh? Ayo berapa ayo? Gak tahu Pak. Lah gimana? Masa nggak tahu sih? Ingat-ingat dulu coba. Intel. Kemarin di tugas akhir slide ada bahan dan alat tahu Intel berapa. Iya Pak. Saya lupa baru seminggu. Berapa ayo? Lupa Pak. Lupa, ya udah Intel lupa berarti ya. Jauh. Terus RAM-nya berapa? Nah, kalau RAM sendiri mungkin